Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ananda semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan topik mengenai diksi. Diksi dalam bahasa Indonesia itu artinya pilihan kata. Mengapa Ananda perlu mempelajari diksi? Karena kita perlu mempertimbangkan atau memilih kata dalam berbicara maupun dalam menulis. Bahasa secara sederhana, secara umum itu memang digunakan untuk berkomunikasi. Asalkan antara penutur dengan lawan tutur itu bisa saling memahami, maka komunikasi dianggap terlaksana atau berjalan dengan lancar. Namun, masalah kedua yang muncul kemudian ialah persoalan bahasa yang digunakan. Bahwa Ananda harus tahu, setiap kita memiliki kosakata. Namun, kosakata yang digunakan tersebut ada masanya dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan maknanya, tapi ada juga bahasa yang tidak sesuai dengan maknanya. Misal, Anda barangkali sering mendengar bahwa di dalam acara-acara seminar atau kuliah umum, MC atau pembawa acara itu sering sekali menggunakan diksi yang tidak tepat. Diksi yang mana? Kita dengarkan. Baik Bapak Ibu baik Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, kita dengarkan sambutan dari Rektor Universitas Andalas. Kepada Bapak Rektor, waktu dan tempat disilakan. Nah, pada kalimat kepada Bapak Rektor, waktu dan tempat disilakan, waktu dan tempat disilakan merupakan diksi yang salah. Pilihan kata itu salah yang digunakan oleh pembawa acara. Mengapa demikian? Sekarang coba Anda bayangkan, bisakah waktu dan tempat berbicara? Tidak. Yang berbicara ialah manusia. Harusnya yang kita beri kesempatan untuk berbicara itu ialah manusia. Oleh karena itu, kalimat atau pilihan kata yang tepat ialah kepada Bapak Rektor, kami silakan. Kita yang mempersilahkan Rektor, bukan waktu dan tempat yang kita persilakan. Ini persoalan diksi yang pertama. Yang kedua, dalam percakapan sehari-hari, terutama dalam perkuliahan, Anda sering sekali menggunakan diksi yang salah untuk kehadiran. Ini sudah mewabah, dalam artian mewabah artinya pilihan katanya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ketika Anda kuliah dengan siapapun, kecenderungan Anda akan bertanya, Bu, Bapak saya belum absen. Absen itu berasal dari bahasa Inggris. Ya, absen dengan T di belakangnya. Artinya tidak ada, tidak hadir. Kalau Anda bertanya, Bu, saya belum absen, artinya Anda menyatakan bahwa Anda memang tidak hadir. Secara diksi pilihan kalimatnya menggunakan pilihan diksi tersebut, pilihan kata tersebut. Akan berbeda maknanya ketika Anda mengucapkan, Ibu, saya belum mengisi kehadiran. Mengapa demikian? Karena diksi absen itu artinya diksi yang digunakan untuk tidak hadir. Tapi kalau diksi kehadiran atau saya belum mengisi daftar hadir itu baru digunakan untuk kehadiran. Nah, pilihan kata ini paling banyak salah. Kata absen sering digunakan oleh mahasiswa, bahkan oleh siswa, guru, dosen, atau beberapa orang pun dalam acara-acara pertemuan ketika dia menyatakan bahwa dia belum mengisi daftar hadir. Ini diksi yang salah. Apalagi yang lain? Contoh ketiga, juga sering kita dengar ketika orang menanyakan waktu. Ketika Anda menanyakan waktu, sering sekali diksi yang Anda gunakan ialah jam. Jam berapa sekarang? Padahal diksi jam tersebut digunakan untuk jam dalam bahasa Indonesia itu merupakan alat untuk menghitung waktu. Lalu diksi apa yang kita gunakan untuk menentukan waktu atau menjelaskan waktu? Diksi pukul. Pukul berapa sekarang? Pukul merupakan diksi yang tepat yang kita gunakan untuk menanyakan waktu. Lalu di mana kita melihat waktu? Baru pada jam, di jam. Jam tangan, jam dinding, atau jam handphone, dan lain-lain. Jadi diksi pukul dengan jam itu berbeda. Hati-hati. Itu yang pertama. Itu yang ketiga.
Lalu yang selanjutnya yang sering salah digunakan dalam fenomena masyarakat penggunaan diksi adalah ini saya sudah menulis, nanti Ibu akan bagikan melalui link grup WA kita, persoalan penulisan penggunaan kata depan. Anda sudah tahu pencipta lagu Naik Delman, Ibu Sud, yang menciptakan lagu di bawah tahun 80-an, Ibu saya lupa mungkin tahun 56 atau tahun 70-an, beliau menciptakan lagu Naik Delman dengan kalimat dengan lirik pertamanya, pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Tetapi pencipta lagu dia yang dinyanyikan atau dipopulerkan oleh Anji, dia malah menyatakan waktu menggunakan kata depan tempat. Dia tidak menggunakan pada, tetapi menggunakan di. Di suatu hari, benar kan? Ini diksi yang salah. Anda harus tahu, kata di merupakan kata depan yang digunakan untuk menunjukkan tempat. Sementara itu, kata depan apa yang kita gunakan untuk menunjukkan waktu? Kata depan yang kita gunakan ialah pada. Maka diksi di dan pada itu berbeda. Hati-hati, tidak sama. Pilihan kata untuk tempat ialah di, sementara pilihan kata untuk waktu ialah pada. Nah, ini merupakan fenomena-fenomena sederhana yang banyak sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat bahwa kita tidak mampu memilih kata yang tepat dalam berbahasa, baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, pilihan materi inilah yang akan Anda dapatkan pada pertemuan hari ini mengenai diksi. Apa yang perlu kita ketahui dari diksi ialah kemampuan bahwa Anda harus mampu memilih kata dalam berbicara. Anda harus mampu memilih kata dalam menulis. Artinya kemampuan ini baru bisa kita ukur ketika Anda mengetahui atau mempedomani yang Ibu sampaikan semenjak awal, yaitu PUEBI dan juga KBBI. Hari ini kita menggunakan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, mulai diberlakukan semenjak 2015. Sebelum 2015 kita menggunakan EYD. Nah, ini diksi lagi. Anda kalau mau membicarakan persoalan kaidah bahasa Indonesia, maka jangan gunakan diksi EYD, tetapi gunakan diksi PUEBI. Mengapa demikian? Karena EYD adalah diksi yang digunakan sebelum tahun 2015. Tapi PUEBI adalah diksi yang digunakan setelah tahun 2015 pada Undang-Undang Nomor 50 tahun 2015 yang sudah dilegalisasi oleh Menteri Pendidikan kita pada masa itu ialah Bapak Anies Baswedan. Nah, jadi topik diksi inilah yang kita bahas. Nanti realisasi dari diksi ini Anda akan lihat dalam latihan yang akan saya bagikan pada akhir pertemuan. Tentu latihan, karena ini adalah latihan tulis, adalah diksi-diksi yang digunakan dalam kalimat. Kalimat-kalimat, kosakata atau pilihan kata yang kita gunakan dalam kalimat, tidak semuanya itu akan benar. Nah, kepekaan Anda, kemampuan Anda melihat apakah benar diksi tersebut digunakan atau justru tidak sesuai dengan kaidah, hal tersebut yang akan menjadi tolok ukur bagi saya untuk menentukan apakah Anda mampu memperhatikan diksi yang digunakan dalam kalimat tersebut atau tidak. Jadi output atau maksud atau luaran atau capaian dari materi diksi pada pertemuan ini ialah bagaimana Anda mampu memilah, memilih, menganalisis, menentukan bahwa diksi yang digunakan dalam kalimat-kalimat yang Ibu bagikan nanti, yang Ibu bagikan dalam latihan nanti adalah diksi yang salah, lalu Anda mampu memperbaiki. Nah, sebelum memahami itu, di Universitas Andalas sudah ada video pembelajaran yang sengaja disiapkan oleh dosen Bahasa Indonesia se-UNAN. Jadi setiap dosen Bahasa Indonesia di UNAN dari jurusan Sastra Indonesia sudah melakukan perekaman dan Anda bisa melihat video tersebut untuk digunakan untuk memahami apa itu diksi. Saya akan bagikan video tersebut, Anda silakan menyaksikan video mengenai materi pembelajaran diksi. Setelah video tersebut, Anda boleh nanti kita berdiskusi mengenai materi yang Anda terima tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Satyaya SXM. Saya staf pengajar Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya mengajar mata kuliah Bahasa Indonesia.
Baiklah, pada hari ini, pada saat ini saya akan menjelaskan persoalan diksi. Persoalan diksi ini akan dijelaskan oleh beberapa orang pengajar. Ada 4 orang staf pengajar. Saya sendiri ini staf pengajar. Kedua, Ria Febrina, SSFU. Ketiga, Ibu Dr. Sulastri FU. Dan yang keempat, tadi oleh Ibu Eli dan Ria SSFU. Baiklah, kalau kita mempelajari diksi, kita harus memahami ada beberapa sub-topik diksi yang harus kita paham. Yang pertama yaitu pengertian diksi. Sebelum kita memahami diksi, menguasai diksi, kita harus mengerti pertama kali adalah pengertian diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah hasil dari upaya memilih kata yang tepat dan cocok yang digunakan dalam situasi tertentu dalam suatu tujuan. Di situ ada kata tepat dan cocok atau tepat dan sesuai. Apa maksudnya tepat? Tepat di situ bahwa kata-kata yang kita pergunakan didengar oleh pendengar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Artinya, kata itu sampai maknanya kepada pendengar atau pembaca sama dengan apa yang kita mau sebagai pembicara atau penulis. Yang kedua, yang cocok itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Artinya dalam memilih kata dalam situasi itu, kita sebagai pembicara, sebagai orang yang menuliskah, pembicara harus memahami situasi dan kondisi. Sehingga tidak ada terjadi kesalahpahaman dalam pembicaraan atau percakapan. Kita harus memahami ada 4 masalah dalam menulis. Nah, kira-kira apa itu 4 masalah? Yang pertama, di waktu kita akan memilih diksi, kita harus memahami, Anda semua juga harus memahami apa arti dari kata. Misalnya ada 4 kata yang secara makna dia sama. Tapi kita harus memilihnya. Mengapa harus memilih? Persoalan kedua. Apa persoalan kedua? Harus memahami nuansa makna. Karena kata yang hampir sama, maknanya yang dikenal dengan sendiri, itu memiliki nuansa makna. Perbedaan makna yang tipis. Bagaimana membedakannya? Yaitu acuan yang kita tuju. Misalnya kata-kata populer dan 4 kata yang sama. Dimulai dengan renovasi, reparasi, reversi, dan rehabilitasi. Nah, keempat kata itu secara universal maknanya adalah perbaikan. Tapi apa yang diperbaiki? Ya, mungkin kita mengatakan, saya mau ke salon untuk merenovasi wajah saya. Itu akan menimbulkan makna, karena nuansanya tidak tepat. Yang ketiga, dalam memilih diksi, masalah dalam memilih diksi, situasi dan kondisi. Jadi dalam menggunakan kata, harus menempatkan kata itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Apakah kita berbicara dengan orang yang berpendidikan, berbicara dengan orang yang dari status ekonomi yang berbeda, pilihan katanya juga harus disesuaikan dengan situasi. Samping itu, dari masalah, Anda harus menguasai kosakata atau perbendaharaan. Kalau kosakata Anda hanya 1 atau 2, bagaimana memilih? Oleh karena itu, Anda harus berusaha memperluas kosakata atau dikenal dengan perbendaharaan kata dengan salah satu caranya yang paling sering kita lakukan mungkin atau sering kita ajarkan yaitu membaca. Oleh karena itu, penguasaan kosakata akan bertambah apabila seseorang sering membaca. Itu subtopik yang kedua. Subtopik yang terakhir yang akan saya jelaskan ialah syarat dalam memilih kata atau diksi. Nah, memilih kata atau diksi. Yang pertama, si pemilih atau si pengguna kata harus memahami sebuah makna kata. Karena kata itu bisa bermakna denotatif, bisa bermakna konotatif. Apa contohnya? Kata yang bermakna denotatif. Kata bermakna denotatif adalah kata yang kita pergunakan maknanya sesuai dengan apa ada. Sesuai dengan leksemnya atau leksikalnya. Kalau kita akan mengetahui bahwa makna itu sesuai dengan yang ada di dalam kamus. Sementara makna konotatif yaitu kata yang maknanya tidak ada di dalam kamus, tapi maknanya sesuai dengan situasi dan kondisi penggunanya dan dikaitkan dengan unsur subjektivitas konotasinya. Misalnya ada kata amplop.
Kalau kata amplop itu digunakan dalam konteks kalimat, ibu atau mahasiswa itu membeli amplop ke warung. Itu betul-betul amplop sebuah alat untuk membungkus kertas. Akan tetapi kalau diberikan contoh dalam konteks kalimat, dia memberikan ibu itu amplop sehingga semua persoalannya berjalan dengan lancar. Nah, di situ kata amplop bermakna yang sifatnya itu syarat dalam memilih kata. Yang kedua, harus bisa membedakan kata yang bermakna umum, kata yang bermakna khusus, supaya kita tidak salah di waktu menempatkan kata itu baik dalam pertuturan maupun dalam tulisan. Misalnya, kata yang bermakna umum, melihat. Lalu ada kata yang bermakna khusus, memandang, mengintip, menatap, melotot. Kita tidak mungkin kita katakan bahwa selama di kelas ibu itu mengintip saya. Karena ini dengan situasi. Yang ketiga, ada kata yang sinonim. Apa itu sinonim? Kata yang maknanya sama dengan kata lain. Berbeda. Misalnya ada kata tamu, ada kata undangan. Nah, kedua kata itu sinonim. Akan tetapi kalau dipergunakan dalam konteks yang berbeda, dia pasti memiliki perbedaan yang sangat tipis. Artinya sinonim itu artinya tidak mutlak sama. Itu disebut dengan sinonim. Nah, itulah dia 3 subtopik yang saya jelaskan. Tadi pengertian diksi, masalah dalam mengenai diksi, dan syarat pemilihan. Anda sudah melihat materi diksi yang disampaikan oleh Ibu Leni Safiaya yang juga merupakan dosen jurusan Sastra Indonesia. Nah, artinya Anda sudah melihat bagaimana ketika sebuah diksi tersebut digunakan oleh masyarakat atau oleh kita, oleh Anda ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Misalnya ketika kalimat terakhir disampaikan oleh Ibu Leni tadi, ketika misalnya ada penjelasan mengenai kata melihat, bahwa yang dimaksud itu ialah dosen tersebut melihat saya selama perkuliahan. Kata melihat merupakan diksi atau pilihan kata yang tepat dibandingkan diksi yang tadi yang kita sebutkan di awal tadi, yaitu mengenai yang disebutkan oleh Beli, contohnya adalah kata melotot. Kan tidak mungkin dosen tersebut melotot saya selama perkuliahan. Itu tidak cocok jika dibandingkan dengan menggunakan kata kata melihat. Nah, Anda semua, inilah yang saya maksudkan dengan kata diksi. Nanti akan ada kalimat-kalimat yang saya bagikan kepada saudara dalam bentuk latihan. Kalimat-kalimat tersebut memuat pilihan kata yang tidak cocok atau nuansa maknanya tidak sesuai dengan konteks yang disampaikan oleh kalimat tersebut. Misalnya tadi, Anda bisa lihat pada kata amplop, bahwa secara denotasi atau denotatif, kata amplop merupakan makna artinya benda yang digunakan untuk untuk menyimpan misalnya uang, kertas, untuk disampaikan kepada orang lain. Sementara dalam makna konotasi, amplop itu bermakna pada pemberian yang melanggar peraturan. Nah, sehingga konteks amplop tadi kita harus sesuaikan juga. Pilihan kata kita untuk kata amplop tadi memang makna yang muncul tadi juga disesuaikan dengan kalimat atau rangkaian-rangkaian kalimat yang dihasilkan. Nah, inilah yang akan kita bahas selama pertemuan ini, bahwa Anda harus mampu menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat dalam kalimat-kalimat bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun secara tulisan. Namun ketentuan atau luaran yang paling diharapkan ialah Anda mampu menggunakan diksi atau pilihan kata pada tataran tulisan. Ketika Anda membuat laporan bacaan, ketika Anda membuat skripsi, ketika membuat artikel atau makalah, pilihan-pilihan kata yang saudara gunakan dalam karya ilmiah tersebut harus mengandung pilihan kata yang tepat.
Tidak boleh ada pilihan-pilihan kata yang tidak sesuai dengan nuansa makna ataupun kaidah bahasa Indonesia. Nah, kemarin saya sudah menugaskan Anda dua soal. Yang pertama yaitu mengenai topik materi tentang diksi, dan apa yang disampaikan oleh Bu Lini tadi merupakan jawaban dari materi yang harusnya Anda dapatkan dari berbagai sumber. Nah, untuk persoalan kedua, saya meminta Anda untuk mencari 25 istilah atau pilihan kata populer di bidang ilmu Anda masing-masing. Mengapa saya perlu meminta Anda mencari 25 istilah populer? Ini disebabkan oleh perkembangan kemajuan teknologi saat ini yang dapat membantu Anda mempopulerkan istilah-istilah yang berasal dari bidang ilmu Anda masing-masing. Misal, kita sama-sama dihadapkan pada situasi yang tidak normal mulai dari Februari atau Maret 2020, yaitu kita berada pada situasi pandemi COVID-19. Sadarkah Anda bahwa selama pandemi ini sudah banyak muncul istilah-istilah atau kata-kata atau kosakata yang khusus berhubungan dengan COVID-19? Ketika istilah tersebut muncul, hampir semua orang, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Sumatera Barat, tapi juga di luar sana, di negara-negara lain, itu mengalami kebingungan. Kebingungan maksudnya bahwa kita dihadapkan pada istilah-istilah baru yang tidak kita kenali. Nah, hal ini yang menyebabkan kita kemudian berpikir apa pilihan kata yang tepat. Contoh, saya akan bagikan nanti tulisan saya mengenai corona atau corona. Bagaimana dalam bahasa Indonesia kata corona tersebut tidak boleh kita gunakan. Karena diksi yang tepat untuk menunjukkan nama virus tersebut ialah corona. Mengapa demikian? Karena dalam kata tersebut berasal dari bahasa Inggris. Dan kita menyerapnya ke dalam bahasa Indonesia dengan cara mengubah C menjadi K. Itu persoalannya. Nah, istilah-istilah ini kan banyak membuat masyarakat bingung. Dan tugas Anda seharusnya dari bidang kedokteran ialah mempopulerkan istilah-istilah di bidang tentang COVID ini menjadi istilah yang mudah dipahami oleh masyarakat. Misal, saya berikan gambaran satu. Anda mungkin akan kenal dengan yang namanya Abdul Ghaffar Khan yang minggu kemarin, yang pada pertemuan kedua saya tuliskan namanya. Beliau merupakan pencipta istilah-istilah di bidang teknologi. Kalau Anda sekarang sudah akrab dengan istilah unduh, unggah, kemudian tetikus, peretas, tembolok, waring wirawanua, itu adalah istilah-istilah berbahasa Indonesia yang dipopulerkan oleh Abdul Ghaffar Khan. Bahwa kita dulu kemunculan teknologi, kita sering mengucapkan istilah mouse. Sehingga kemudian apa yang membedakan mouse untuk komputer dibandingkan dengan untuk binatang yang namanya tikus. Dan kemudian beliau sebagai ahli teknologi berusaha untuk memberi materi atau memberi pengetahuan kepada kita bahwa ada istilah bahasa Indonesia yang bisa kita gunakan untuk menggantikan istilah bahasa Inggris tersebut. Istilah yang digunakan ialah tetikus. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa Anda sudah mencari 25 kosakata populer di bidang ilmu Anda yang seharusnya Anda harus mampu memberikan solusi, memberikan pandangan, memberikan wacana. Istilah yang berada dalam bidang ilmu Anda tadi, kalau harus disampaikan kepada masyarakat umum kelayak banyak, istilahnya dijadikan ke dalam bahasa Indonesia seperti apa? Apa istilah yang cocok? Nah, ini yang mau saya sampaikan, karena UNAN sekarang sedang menyiapkan perkuliahan secara terintegrasi, semua bidang mahasiswa dari berbagai bidang ilmu masuk di dalam satu perkuliahan, sehingga ketika saya menyampaikan materi tentang diksi, kemudian membuat saya berpikir apa yang cocok disampaikan kepada Anda. Yang cocok ialah Anda nanti di bidang ilmu Anda masing-masing, ketika perkembangan teknologi semakin canggih, Anda juga harus mampu menyesuaikan perbendaharaan kata. Baik Anda dari hukum, dari sastra Inggris, dari kedokteran, dari teknik, dari sistem informasi. Kalau ada istilah-istilah dalam bidang ilmu Anda yang muncul sekarang atau kemudian hari, jangan gunakan istilah berbahasa Inggris atau istilah berbahasa Latin tersebut kepada kehadapan masyarakat. Ubahlah ke dalam bahasa Indonesia. Anda pikirkan apa istilah yang tepat digunakan oleh masyarakat. Tugas Anda nanti sebagai akademisi adalah satu, menyampaikan,
mempopulerkan istilah bidang ilmu Anda ke hadapan masyarakat agar masyarakat tidak bingung apa yang Anda maksud. Coba, kalau Anda berbicara dengan masyarakat umum tapi menggunakan istilah bidang ilmu Anda sendiri, akankah masyarakat di luar sana paham? Tidak. Namun dengan Anda mencoba untuk mengubah dan menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, mereka pasti akan lebih paham. Nah, sama dengan COVID. Sekarang orang menyebutnya COVID-19 ya, tapi saya selalu bilang itu pandemi COVID-19 karena kita berada dalam tataran bahasa Indonesia. Persoalannya, kata COVID tadi adalah singkatan dari coronavirus disease, penyakit. Kalau mau menggunakan istilah berbahasa Indonesia, kita bisa gunakan bahwa penyakit virus corona 2019. Tapi kan kalau kita dengar sekarang kan terasanya aneh. Memang karena belum dipopulerkan. Tapi kalau kita semua berusaha untuk mempopulerkan istilah penyakit virus corona 2019 tadi, saya yakin seluruh masyarakat akan mulai paham dan mengubah istilah COVID-19 tadi dengan istilah yang saya sebutkan barusan, yaitu penyakit virus corona 2019. Tugas siapa ini? Inilah yang harusnya menjadi tugas para medis, dokter, perawat, dan juga pelaku atau pejabat publik seperti presiden atau menteri. Dia harus berusaha mempopulerkan istilah-istilah yang menggunakan bahasa Indonesia kepada masyarakat. Nah, ini mengapa saya meminta Anda mengerjakan tugas kedua, yaitu menyebutkan 25 istilah dalam bidang ilmu Anda. Nah, tugas Anda nanti setelah ini, saya berharap untuk minggu depan, Anda bisa memberi usulan. Ingat ya, memberi usulan. Silakan Anda usulkan 25 istilah berbahasa asing, berbahasa Inggris, atau berbahasa Latin di bidang ilmu Anda tadi, Anda usulkan menjadi apa dalam bahasa Indonesia. Jadi, tugas Anda untuk minggu depan yang pertama ialah mengusulkan pilihan kata istilah bidang ilmu Anda ke dalam bahasa Indonesia. Anda buat tabel, ini istilah asing dan ini merupakan istilah berbahasa Indonesia. Lalu yang kedua, tugas Anda ialah memperbaiki diksi dalam kalimat-kalimat berbahasa Indonesia. Setelah ini, Ibu akan bagikan di grup WA Anda soal mengenai diksi. Ada 20 soal yang saya siapkan, silakan Anda perbaiki pilihan-pilihan kata yang tidak cocok di dalamnya, yang tidak sesuai nuansa maknanya. Jadi Anda perbaiki menjadi sebuah kalimat yang sesuai pilihan kata di dalamnya. Seperti tadi, kalau di tidak tepat untuk menunjukkan waktu ganti menjadi pada. Kalau jam tidak tepat untuk menunjukkan waktu ganti dengan pukul. Jadi Anda memilih memperbaiki, kalimatnya boleh digonta-ganti, diperbaiki awal menjadi belakang, belakang menjadi bagian awal. Yang penting kalimat tersebut memuat pilihan kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, Ananda semua, saya pikir itu materi kita mengenai diksi pada hari ini. Anda silakan mengerjakan tugas yang berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, Anda mengusulkan istilah berbahasa Indonesia untuk 25 istilah di bidang ilmu Anda. Dan yang kedua, Anda silakan memperbaiki diksi dalam kalimat yang sudah Ibu sampaikan, yang sudah Ibu berikan dalam latihan tadi. Baik, Ananda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.